Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Samsul. Mohon maaf mengganggu waktunya dan saya mengucapkan terima kasih karena Bapak bersedia meluangkan waktu dari pagi ini. Begini Pak, di dalam menjalani pendidikan guru penggerak ini kan ada salah satu tugas yang harus saya selesaikan, terutama dalam mengambil keputusan di masalah-masalah atau kasus-kasus yang ada di sekolah. Nah, pada perbincangan kali ini, bolehkah saya meminta waktu terkait dengan hal itu? Monggo. Oke, terima kasih. Menurut Pak Samsul, selama menjadi kepala sekolah di SMA 3, apakah Pak Samsul pernah menemui sebuah kasus di mana pengambilan keputusan itu ada sebuah dilema? Ya pernah lah, seperti katakanlah permasalahan-permasalahan terkait dengan kedisiplinan siswa maupun kedisiplinan seorang guru itu pernah juga. Jadi ada dilema gitu Pak ya? Iya. Bagaimana menangani siswa, terus bagaimana nanti mengingatkan guru yang sama-sama usianya mungkin sebaya, kan seperti itu Pak? Iya. Oke. Kemudian menurut Bapak, permasalahan itu dikatakan dilema jika sudah seperti apa ya? Maksudnya secara spesifik. Iya. Sebenarnya kalau saya menjalankan keorganisasian atau selama menjadi kepala sekolah, ini sebelum saya menjawab, kalau boleh saya bercerita. Ya. Jadi sebuah organisasi atau lembaga itu kan dibentuk oleh beberapa orang. Nah, beberapa orang itu dalam membentuk suatu organisasi atau lembaga pasti punya tujuan. Nah, tujuan itu adalah dimusyawarahkan bersama. Tujuannya sama. Kalau di sekolah adalah menciptakan suasana sekolah yang aman, nyaman, dan atau yang lainnya. Yang jelas, untuk mencapai tujuan itu harus ada sistem yang harus diberlakukan. Jadi siapapun yang melaksanakan itu nanti akan terbentur oleh adanya sebuah sistem. Nah, sistem itu di dalamnya itu ada aturan. Misalnya kalau di sekolah kita itu untuk siswa itu ada GDS, Gerakan Disiplin Siswa. Di sana sudah aturan-aturannya. Bapak Ibu guru juga demikian, ada aturan-aturan tertentu. Nah, aturan-aturan itu siapa yang membuat? Yang membuat adalah kita bersama. Jadi membentuk sistem dulu. Iya. Jadi seperti itu ya Pak. Jadi kalau sistemnya sudah jalan, aman, ke depan kita ya berdasarkan aturan. Iya. Baik Pak Samsul, selama ini yang Bapak lakukan di SMA 3 itu ketika menjalankan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang seperti yang disebutkan tadi mengenai tarikan, sumbangan, itu kan hal yang sangat sensitif ya di masyarakat ya Pak. Terus kemudian mengenai kedisiplinan, itu dengan cara seperti apa? Selain jenengan tadi sudah menyampaikan diskusi dengan atau musyawarah. Jadi semua itu kan berdasarkan kebutuhan yang ada. Jadi contoh kemarin itu saya mau ngecor lapangan basket. Saya kumpulkan beberapa, ya semua waka dan staf. Sehingga diputuskan kita mencari sumbangan dengan sukarela. Membuat surat kepada wali murid, menyumbang dengan seikhlasnya, kemudian dikasih amplop. Lah ketika rapotan, amplop yang kita sampaikan ke wali murid dibawa ke sekolahan, diserahkan kepada wali kelas. Wali kelas melaporkan ke bendahara. Karena sumbangannya sukarela, ya ada yang nyumbang 100.000, ada 50.000, ada juga yang 10.000, dan nggak apa-apa. Dan alhamdulillah tidak ada permasalahan. Jadi langkah-langkah yang Pak Samsul ambil tadi sudah sangat runtut gitu Pak ya. Selama ini Pak Samsul
di SMA 3 hal yang paling efektif ketika jenengan sudah memutuskan di kasus-kasus yang sangat dilematis itu apa berdasarkan pengalaman? Ya saya sih hanya berpedoman pada aturan tadi. Kalau aturannya sudah A ya sudah. Dan saya mentolong misalnya sampai mengeluarkan siswa atau siswa itu dikembalikan pada orang tuanya, itu berdasarkan sistem. Dan untuk anak tersebut juga pendidikan, bukan berarti yang namanya mendidik itu anak yang melanggar aturan tidak diberi sanksi, tidak demikian, itu namanya tidak mendidik. Justru yang mendidik itu agar ada efek jerah dalam kehidupan berikutnya. Anak ini tahu melanggar aturan itu seperti ini, baik itu di sekolahan maupun di masyarakat. Jadi bisa dalam bentuk toleransi, tapi juga harus melihat aturan juga. Iya. Karena ya aturan itu adalah semacam ya pedoman kita. Iya. Begitu Pak. Itu standar kita untuk melaksanakan kegiatan di SMA. Sejauh ini Pak, apa yang menjadi sesuatu yang menantang gitu ketika mengambil keputusan, utamanya ketika di sekolah, yang menjadi tantangannya? Iya, karena kita itu kan transisi dari pembelajaran di rumah atau daring ke pembelajaran tatap muka. Makanya yang paling saya hadapi sekarang itu adalah membentuk SDM baik dari guru maupun dari siswanya. Jadi tetap kembali lagi aturan yang berjalan di sini, sistem yang berjalan di sini. Jadi siapapun kepala sekolahnya, siapapun yang melanggar, maka akan berhadapan dengan sistem atau aturan. Jadi tantangannya tadi ya terkait dengan pandemi transisi. Ya memang ketika pandemi kemarin anak-anak karakter ya moralnya ya sangat menurun sekali. Ketika ada kasus Pak seperti di lapangan atau penarikan iuran tadi untuk membangun lapangan, apakah Pak Samsul itu menjadwalkan waktu-waktu tertentu dalam pengambilan keputusan? Ya seperti biasanya. Jadi kalau waktu itu kan tinggal, kalau saya tidak ada rapat di hari A, B, C ya kita buat rapat seperti itu saja. Jadi fleksibel saja, tidak harus dipatok. Jadi selain ada agenda rutin di dalam penanganannya, ya disesuaikan kebutuhan. Misalnya kalau dalam waktu minggu depan pelaksanaan ya kita harus mengagendakan minggu ini untuk bertemu. Intinya berkolaborasi dengan semua stakeholder yang ada. Iya. Apa yang kita butuhkan berikan kita bicara. Sejauh ini Pak, dalam mengambil keputusan, adakah sosok atau seseorang yang paling membantu atau ada faktor-faktor yang sangat memudahkan Pak Samsul dalam mengambil keputusan? Ya teman-teman semua. Jadi seperti yang saya sampaikan, aturan yang buat adalah teman-teman. Ketika teman kita melanggar, yo saya sampaikan ke teman-teman yang lain lagi. Nanti kalau teman-teman dia tak kembalikan ya apa keputusannya. Misalnya eman Pak Ojo Pak paling ini, ya monggo, tidak apa-apa. Tapi kalau memang itu aturan melanggar sudah mentok, ya sudah keputusannya seperti ini ya kita jalankan. Ya ruhnya tadi ya karena berbasis aturan tadi, terus kemudian melalui musyawarah sehingga keputusan yang diambil itu ya memang benar-benar jalan tengah terbaik, sangat minim dari situ. Terakhir ini Pak, dari sesi wawancara yang sangat menarik ini Pak ya, menurut Pak Samsul itu apa pembelajaran yang atau sesuatu apa yang menarik yang bisa Bapak? Ya ketika sistem itu sudah kita buat, teman-teman itu juga mentaati sistem, mentaati aturan, ya itu sudah luar biasa. Bukan tidak mungkin ada gangguan, tetap ada, tapi itu bisa diminimalkan, bisa kita rangkul. Setiap kita berkumpul sama orang lebih dari 3 atau 5 orang, di situ mesti ada yang tidak setuju dengan pendapat kita. Dan perbedaan itu adalah rahmatan Allah. Jadi jangan dimusuhi.
Matur nuwun atas kesempatannya Pak Samsul. Semoga apa yang saya jalani dalam program ini juga bisa berkontribusi. Semoga lancar dan sukses untuk panjenengan. Ya, amin. Terima kasih Pak. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, untuk sesi kali ini saya akan menganalisa terhadap sesi wawancara yang sudah saya lakukan dengan Pak Samsul Ma'arifin selaku Kepala SMA Negeri 3 Kota Mojokerto, di mana SMA 3 itu adalah tempat saya berdinas. Beliau memiliki paradigma berpikir yang sangat baik, apalagi dalam pengambilan keputusan. Terbukti dengan kasus-kasus yang sudah beliau putuskan, misalkan terkait dengan sumbangan tentang lapangan basket, bagaimana memperlakukan kedisiplinan siswa, terus kemudian bagaimana membentuk etos kerja teman-teman saya atau bapak ibu guru. Nah, jadi dari sesi wawancara tadi beliau sudah sangat menerapkan bagaimana memikirkan jangka panjang dan jangka pendek. Nah, jadi yang saling berbenturan seperti itu, kemudian kebenaran dan kesetiaan. Nah, secara umum beliau ini memilih satu prinsip yang sangat kuat, yaitu prinsip berbasis aturan. Jadi meskipun ada sisi toleransinya terhadap siswa mengenai pembayaran, tetapi aturan ini yang menjadi fondasi beliau dalam membangun sistem di SMA Negeri 3. Jadi dari ketiga prinsip itu pada dasarnya beliau yang menerapkan semua, tetapi ada satu penekanan prinsip berbasis aturan yang menjadi fondasi utama untuk memajukan SMA Negeri 3 seperti itu. Nah, kemudian dalam menerapkan langkah-langkah, beliau juga sudah menerapkan 9 langkah tersebut dengan baik. Selamat siang, Bu Iren. Selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Begini Bu Iren, jadi saya ini sedang mengikuti program Bergembira, di mana program itu ada salah satu tugas yang mengharuskan kami itu untuk mewawancarai kepala sekolah di sekolah asal, sekolah lain. Biasanya itu akan kita bisa berdasarkan modul yang sudah kita pelajari. Jadi sekali lagi saya terima kasih atas waktunya, karena beliau sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukan yang sangat luar biasa. Jadi bisa mulai. Ya, monggo. Terima kasih. Selama Bu Iren menjadi kepala di SMP Negeri 1 ini, apakah pernah Bu Iren ini mengalami sebuah titik dilematis dalam mengambil keputusan? Sebuah titik dilematis. Iya. Sering sekali sebenarnya saya menghadapi permasalahan-permasalahan dilematis, permasalahan dari bapak ibu sendiri, kemudian teman-teman sekolah, maupun siswa, kemudian orang tua juga. Pernah Mas, pernah. Dan saya yakin setiap kepala sekolah juga jadi ya bukan hanya pernah, bahkan setiap hari. Kita harus bisa memutuskan secara cepat, efektif dan efisien gitu ya. Terima kasih. Menurut Bu Iren sendiri, sebuah permasalahan atau ketika akan mengambil sebuah keputusan itu adalah sebuah kasus atau masalah yang dilematis, itu yang seperti apa? Kasus yang dilematis, dianggap itu kasus yang dilematis itu ketika kita harus memikirkan kepentingan banyak orang di situ, kemudian kita bandingkan dengan kemampuan kita itu bagaimana. Nah, itu kadang-kadang yang merupakan dilematis. Ada hal yang sama-sama baik,
Ya. Dan ini untuk kepentingan Kepentingan bersama. betul. Ini sebagai pemimpin kita ini membela yang mana? Ini sama-sama baik. Benar. Kemudian bagaimana selama ini Bu Iren ketika di SMP 1 ini dalam menjalankan keputusan menentukan ini A atau B? Oke, Bu Iren akan mengambil prosedurnya atau langkah-langkahnya biasanya yang dilakukan Bu Iren sebagai pemimpin seperti apa? Langkah yang pertama dulu ya, saya harus tahu permasalahan itu sebenarnya bagaimana. Apakah itu permasalahan etika atau permasalahan di bidang manajemen atau dalam proses pembelajaran atau permasalahan lain. Kemudian yang kedua saya akan mencari tahu aturan atau norma-norma yang menjadi landasan untuk bisa memecahkan masalah terkait kasus tersebut ya. Nah setelah itu saya akan mencoba untuk mencari opininya teman-teman, pendapatnya teman-teman. Makanya saya sering banyak-banyak berkomunikasi dengan teman-teman. Jadi saya tidak supaya membuka betul wawasan saya terhadap masalah tersebut dipandang dari segala perspektif. Kemudian setelah itu baru saya akan memutuskan langkah apa yang harus saya ambil. Jadi lihat konteksnya bagaimana kita menentukan langkah, terus kemudian fondasinya ada di aturan. Iya betul. Dari aturan tersebut kita bisa berdiskusi dengan teman-teman guru. Ya kita mencari tahu apakah sesuai dengan kenyataannya, kemudian sistem kita itu bagaimana, kalau itu manajerial ya, sistem kita itu sudah bagus atau belum, kemudian kekurangannya kita apa sampai terjadi masalah seperti itu, baru saya bisa memutuskan apa yang harus dilakukan ke depannya. Seperti yang barusan disampaikan oleh Bu Iren, sejauh ini yang Bu Iren paling anggap efektif itu yang apa? Kalau melihat langkah-langkah tadi yang maksudnya apa mengenai aturan, terus koordinasi, apa yang menurut Bu Iren sudah menjadi budaya di SMP 1 ini kayaknya yang paling efektif. Itu tadi komunikasi, koordinasi dan komunikasi. Kalau kita punya koordinasi bagus, apapun kelemahan atau kekurangan kita, apapun masalah kita itu bisa cepat teratasi. Dari komunikasi, musyawarah itu menjadi sebuah formula yang sangat efektif dalam menentukan dilema pengambilan keputusan tadi ini. Kemudian setelah kita berbicara tadi mengenai efektivitas, menurut Bu Iren yang sejauh ini sebagai pimpinan di lembaga ini di SMP 1 yang menjadi tantangan atau tantangan panjenengan atau hambatan yang selama ini kayaknya yang paling susah ini. Yang paling susah ya, yang paling susah itu berkaitan dengan karakter sebenarnya. Entah itu karakter dari tenaga pendidik atau kependidikannya itu yang selalu mengacu pada etos kerja, atau memang dari pembentukan karakter ketika kita membentuk anak-anak. Karena karakter itu kan tidak bisa diukur atau diselesaikan dengan cepat. Itu butuh proses dan itu lama sekali. Itu yang menjadi apa ya, yang paling menantang. Paling menantang. Jadi kita harus punya semacam apa ya, kontrolnya itu lebih. Kemudian untuk bisa membiasakan, kemudian bisa memahamkan, itu memang butuh effort sendiri. Iya. Ya, saya sendiri sangat menyadari apa yang disampaikan Bu Iren, karena kita di sekolah ini kan ya terrogin sekali ya. Mau macam-macam apa lagi kalau dari sudut pandang Bu Iren sebagai kepala sekolah itu yang mengenai keheterogenan oleh anak-anak, terus kemudian bapak ibu guru, nah itu kayaknya sebuah tantangan yang harus ada waktu khusus, khusus untuk memahami gitu.
Ya, kita harus bisa mencari apa ya, mencari selanya ya Mas. Kita harus tahu orang ini ketika saya beginikan, ketika saya perlakukan dengan keras apakah bisa, ketika saya perlakukan halus bisakah dia menerima itu. Kadang kala kan kita maksudnya halus tapi ternyata itu ya dianggap biasa saja, atau malah kita keras dia orangnya bisa tahan dengan itu, tapi ternyata dia memang orangnya karakter kebiasaannya beda. Kebiasaannya berbeda. Kita pihak eksternal yang tidak bisa mengkontrol itu. Betul itu. Termasuk juga siswa juga sama. Sejauh ini Bu Iren, ketika ada sebuah permasalahan yang mengandung unsur dilema dalam pengambilan keputusan, apakah Bu Iren ini memiliki agenda khusus atau jadwal khusus dalam menyelesaikan atau seperti apa? Saya itu orangnya kalau ada masalah harus cepat selesai. Jadi ketika itu timbul langsung saya kerjakan. Tapi kalau memang itu yang butuh proses, maksudnya butuh kebiasaan dan lain, memang harus saya terapkan controllingnya ya Mas, seperti monitoring dan lain itu harus dilakukan. Meskipun tidak terjadwal, ketika satu hari itu saya harus sempatkan, entah itu di awal pembelajaran atau di akhir itu saya harus sempatkan. Kemudian untuk controlling di program atau bidang-bidang lain itu memang kami sudah menjadwalkan sendiri untuk mengajarnya. Jadi intinya lihat konteksnya dulu ya. Maksudnya kalau itu memang sebuah keputusan dilematis yang segera diputuskan, segera mengadakan rapat koordinasi. Tapi kalau masih dalam jangka waktu yang agak lama atau itu sudah terprogram, ya berarti akan ada agenda yang sudah terjadwal dan disusun. Sejauh ini adakah faktor atau siapa yang membantu Bu Iren dalam kadang-kadang kan ada keraguan atau memutuskan sebuah keputusan yang dilematis, kira-kira ada siapa yang membantu atau faktor apa yang kira-kira bisa membantu dan Bu Iren dalam mengambil keputusan? Kalau yang membantu banyak sih sebenarnya ya, teman-teman di Wakasek, teman-teman Wakasek utamanya itu juga sangat membantu sekali, memberikan banyak pendapat, ada masukan, kemudian tidak memungkinkan untuk teman-teman selain Wakasek, saya minta pendapat senior atau dari teman-teman tata usaha atau daraba yang kira-kira apa yang menjadi refleksi pengalaman baru apa yang Bu Iren dapat? Ya, memang ini merupakan sebuah refleksi saya. Jadi semua yang refleksi saya begini, apa yang semua saya lakukan itu langkah-langkah apa yang sudah saya ambil itu saya ingin menuangkannya dalam sebuah dokumen, entah itu dokumen SOP atau apa nantinya, yang itu nanti bisa menjadi acuan dan budaya bagi sekolah. Itu merupakan sistem yang harus mereka lakukan ketika mendapatkan masalah-masalah seperti ini. Dan itu memang ya harus dilakukan sebenarnya. Harus dilakukan. Jadi mendokumentasikan ketika nanti ada permasalahan atau pengambilan keputusan yang konteks kasusnya sama itu, ini dulu sudah pernah. Sebab mana sih buktinya ini. Jadi kira-kira gitu ya. Iya, benar. Terima kasih Bu Iren atas waktunya. Semoga Bu Iren senantiasa diberkati oleh Tuhan memimpin SMP 1 menjadi sekolah impian yang sesuai dengan visi misi dan senantiasa didukung oleh teman-teman yang selalu produktif. Ya, itu doa saya juga. Oke, terima kasih. Saya pamit dulu. Selamat siang Bu Iren.
Bu Iren sebagai kepala SMP Negeri 1 ini sangat memahami bagaimana jika menemui kasus-kasus yang dilematis. Berikut beliau sudah memiliki paradigma berpikir yang sangat baik, misalkan kebenaran dengan kesetiaan, jangka pendek dan jangka panjang. Terbukti dari penanganan kasus bagaimana beliau itu memanage guru-guru yang begitu heterogen, bagaimana memperlakukan guru senior, terus kemudian bagaimana beliau menerapkan aturan tetapi juga harus memiliki toleransi. Jadi secara paradigma beliau sangat memahami itu. Kemudian terkait dengan prinsip seperti yang saya sampaikan, jadi ada 2 prinsip yang sangat kuat dilakukan Bu Iren di SMP 1 ini. Jadi selain prinsip berbasis aturan, beliau juga menggunakan prinsip berbasis toleransi, di mana juga beliaunya memikirkan hasil akhirnya seperti apa nanti. Tetapi ada 2 penekanan yang di sini yang sangat kuat, yaitu prinsip berbasis aturan dan juga prinsip rasa peduli. Jadi bagaimana beliau bertoleransi dengan bapak ibu guru yang senior ketika menemui kasus-kasus, misalkan dalam hal supervisi, terus kemudian dalam hal pengumpulan perangkat pembelajaran, jadi seperti itu. Nah, beliau dalam menerapkan prinsip itu juga selalu bermusyawarah dengan semua stakeholder di sekolah yang ada. Secara langkah, beliau sangat memahami 9 langkah yang terdapat di modul 3.1 ini. Jadi secara umum pemahaman beliau sangat baik dalam memajukan SMP Negeri 1. Terima kasih. Hal yang menarik dari refleksi kali ini, yang pertama, hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan seperti apa yang masih mengganjal dari wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang saya pelajari di modul 3.1 ini terkait dengan 4, 3, 9. Nah, secara umum tidak ada pertanyaan secara personal dari saya sebagai JGB, tetapi pada intinya beliau berdua ini sangat memahami konteks di mana bisa mengembangkan sekolah dengan mengambil keputusan yang sangat dilematis. Jadi kalau di SMA 3, Bapak Samsul ini kecenderungannya adalah membangun sistem dengan cara menerapkan satu prinsip, yaitu yang berbasis aturan. Sementara di SMP Negeri 1, Bu Iren ini sistem sudah terbentuk dengan baik. Nah, aturan juga menjadi dasar, tetapi beliau juga menerapkan prinsip rasa peduli terhadap Bapak Ibu guru. Bagaimana beliau memperlakukan Bapak Ibu guru yang senior, terus bagaimana memperlakukan Bapak Ibu guru yang junior yang memiliki potensi. Nah, jadi seperti itulah. Kira-kira itu perbedaan antara di SMA 3 dan SMP 1 ketika para pimpinan itu mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang mengandung unsur dilema. Kemudian rencana ke depan seperti apa yang akan dilakukan beliau sebagai pimpinan? Nah, kalau dari sesi wawancara yang sudah saya lakukan kemarin, Pak Samsul sebagai kepala sekolah SMA Negeri 3 ini akan membangun sistem supaya di SMA 3 ini terbangun sistem yang baik. Beliau melakukan koordinasi dengan semua stakeholder yang ada. Jadi bisa Bapak Ibu guru, bisa wali murid, komite. Nah, kemudian kalau di SMP Negeri 1, nah Bu Iren ini akan melakukan sebuah dokumentasi. Jadi mengarsip segala bentuk kegiatan pengambilan keputusan ataupun hal-hal lain. Jadi ketika nanti next menemui masalah yang sama, oh ternyata kita dulu sudah pernah. Nah, ini ada dokumentasinya. Jadi itu yang akan dikembangkan oleh beliau. Kemudian bagaimana dengan saya sendiri untuk menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan saya, dan bagaimana pada murid-murid saya dan teman guru. Nah, dari kedua sesi wawancara dari Pak Samsul sebagai kepala sekolah SMA 3 dan Bu Iren dari SMP 1, banyak aspek yang saya pelajari, terutama bagaimana memiliki paradigma, 4 paradigma itu, terus kemudian dari prinsip. Pada dasarnya yang paling
penting menurut saya adalah kita harus tetap memegang 3 prinsip dengan melihat lingkungan. Misalkan menerapkan di murid. Nah, misalkan saya memakai prinsip berbasis aturan. Aturannya seperti ini untuk murid, tetapi di samping itu di hal lain saya akan menerapkan peraturan berbasis rasa peduli. Karena dari rasa peduli itu kita akan bisa melihat nanti hasil akhirnya seperti apa. Sama halnya ketika saya menerapkan untuk teman-teman saya atau bapak ibu guru. Nah, kecenderungan saya jika menghadapi bapak ibu guru atau teman sejawat itu prinsip rasa pedulilah yang selalu saya utamakan. Karena bagaimanapun kita makhluk sosial, ya pasti kita harus menjalin hubungan sosial dengan baik dengan teman sejawat. Kemudian selanjutnya, kapan saya akan menerapkan? Jadi setelah menerima materi modul ini, setiap hari saya mencoba untuk menerapkannya. Karena sebagai seorang pendidik, setiap hari juga, setiap waktu kita akan dihadapkan pada keputusan-keputusan yang mengandung unsur dilema. Dan sebagai seorang pemimpin pembelajaran, tentunya kita harus berani mengambil keputusan ini dengan mempertimbangkan 3 aspek, yaitu berbasis pada murid, terus kemudian yang mengandung nilai-nilai kebajikan, dan yang terakhir adalah bertanggung jawab. Jadi kira-kira seperti itu untuk refleksi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.